Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Gagung yang berisi konten tentang riset dan review bisnis. Sahabat pembelajar, rekan-rekan mahasiswa, kali ini saya akan berbagi materi terkait dengan bagaimana kita membuat saran ataupun rekomendasi pada tugas akhir kita, skripsi, tesis, maupun disertasi. Perlu diketahui bahwa saran yang implementatif, spesifik, dan berbobot sangat dibutuhkan oleh pengguna hasil penelitian. Saran atau rekomendasi sangat berperan penting bagi sebuah penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Tatkala saran itu memberikan solusi bagi perbaikan subjek penelitian, baik itu perusahaan, instansi, maupun produk. Oleh sebab itu, saran harus implementatif dan spesifik. Ya, untuk memberikan saran, sebetulnya saran itu harus tidak lepas dari hasil penelitian kita. Kadang-kadang peneliti itu karena mungkin melakukan penelitian di tempatnya sendiri, di perusahaannya sendiri, atau di kantornya sendiri. Yang muncul itu bukan dari hasil penelitian, tapi dari memori si peneliti. Setiap saat jika melihat satu kegiatan atau kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka fenomena seperti itu yang ada pada memori peneliti yang akhirnya menjadi dasar untuk dikembangkan sebagai saran. Padahal saran itu tidak ada dalam penelitian kita. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Jadi kalau membuat saran atau rekomendasi itu harus muncul dari hasil penelitian kita. Dari mana? Itulah yang namanya analisis deskriptif itu dibutuhkan. Sumbernya adalah dari penelitian kita dalam bentuk analisis deskriptif itu. Nah, untuk melakukan rekomendasi ini, kita harus perhatikan, kita harus tahu persis bahwa data yang kita teliti itu data sekunder atau data primer. Atau mungkin ada yang melakukan ada data sekundernya, ada data primernya. Jadi harus dipisahkan. Karena informasi yang diperoleh untuk memberikan rekomendasi, memberikan saran itu dari situ. Dan saran harus spesifik. Tidak boleh saran yang sifatnya hanya sekedar di kulitnya saja. Misalkan kita melihat motivasi pegawai di satu perusahaan yang kita teliti itu kurang bagus. Saran kita hanya menyampaikan motivasinya harus ditingkatkan supaya lebih baik. Nah, itu nggak spesifik. Itu saran yang sifatnya sangat umum dan hanya di lapis atasnya. Nah, itu nggak boleh. Kalau seperti itu, maka nilai value dari tesis kita itu tidak berbobot. Tesis yang berbobot adalah sarannya bisa memberikan saran spesifik yang menyentuh langsung pada akar permasalahan yang ada di tempat kita melakukan penelitian. Oke, sekarang saya mulai dari data primer. Ini sudah terlihat analisis deskriptif dari data primer, yaitu data yang kita peroleh langsung dari responden dengan menggunakan instrumen kuesioner. Jadi pada saat kita mengumpulkan data dari hasil kuesioner itu nampak seperti ini. Diawali dari STS sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Namun diperhatikan pada saat membuat ini jangan sampai terbalik SS dulu. Tapi dari STS, dari nilai 1, skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, dan skor 5 SS.
Apabila ini terbalik, maka output penelitian nantinya akan menunjukkan hasil yang berlawanan. Terutama jika penggunaan urutan skor ini tidak konsisten antar variabel. Kemudian, ini adalah hasil-hasilnya. Untuk membuat saran, itu kita harus memperhatikan maksimal di N ke sana. Jadi kalau hasilnya semuanya di S dan SS, ini relatif kita tidak memiliki sumber yang cukup bagus untuk dijadikan saran. Karena dianggap itu sudah bagus, semuanya menganggapnya bagus. Walaupun bisa saja kita memberikan saran untuk mempertahankan atau meningkatkan, oke, boleh. Tetapi utamanya adalah di sana. Dan yang paling utama adalah STS ini. Yang kedua SPS dan yang ketiga netral atau kurang setuju. Jadi apabila ada di sini, maka ini adalah sumber saran kita. Nah, kita baca di sini. Saya mampu membuat keputusan ketika saya memperoleh tanggung jawab. Ini bukan main, ternyata ada yang sangat tidak setuju dan netral. Ini orang-orangnya ini terlalu jujur sekali. Coba yang kedua, ini juga ada STS, ada PS, ada netral. Setiap orang di perusahaan yakin mampu memberikan dampak positif. Ini juga demikian, sangat jujur sekali. Ternyata mereka tidak setuju, sangat tidak setuju dan netral. Nah, ini pertanyaan ini pertanyaan yang kalau orang nggak jujur nggak mungkin akan menjawab seperti ini. Coba nomor 20. Kemampuan saya dapat sebagai sumber utama keunggulan perusahaan. Jadi orang-orang di sini itu nggak percaya diri. Coba dilihat kalau Bapak Ibu melihat ini, tidak percaya diri ditunjukkan dengan jawaban-jawaban ini. Nah, oleh sebab itu maka sarannya adalah karena ini mereka itu motivasinya rendah dan kurang percaya diri, nah, maka saran yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya supaya mereka atau karyawan ini lebih percaya diri. Nah, silakan mungkin diberikan pelatihan yang sifatnya itu memotivasi, diberikan kemampuan supaya mereka lebih percaya diri dan seterusnya. Nah, jadi lebih spesifik ya, tidak hanya meningkatkan tapi langsung kepada bagaimana caranya supaya mereka itu karyawan ini merasa dilibatkan dan percaya diri untuk dilibatkan. Aspek konsistensi atau indikator konsistensi. Pertanyaannya, perusahaan ini tujuan yang jelas dalam mengarahkan karyawannya bekerja. Maksudnya perusahaan ini memberikan tujuan yang jelas. Ternyata banyak yang tidak setuju sampai ke netral. Perusahaan ini memiliki kode etik yang mengatur perilaku. Ini lumayan, yang sangat tidak setuju kosong. Tapi yang tidak setuju juga masih ada, netral juga masih ada. Artinya kode etik di perusahaan ini tidak ada, ataupun kalau ada masih harus perlu dikembangkan kembali. Sangat mudah untuk berkoordinasi pada seluruh bagian perusahaan. Ternyata banyak yang merasa tidak setuju dan netral. Artinya apa? Kalau misalkan terjadi seperti ini, maka pimpinan harus mendapatkan rekomendasi, harus memberikan briefing atau pelatihan ataupun coaching yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk bekerja dengan cara berkoordinasi yang baik. Kemudian yang ke-24, nomor 24, terdapat kesamaan tujuan seluruh karyawan dalam perusahaan ini. Nah, ternyata juga berlainan. Ya, memang kalau tujuannya barangkali bisa saja berlainan satu karyawan dengan yang lain. Tetapi apabila diarahkan yang baik dari pimpinan,
supaya mereka itu mempunyai tujuan satu, punya visi dan misi yang dikemas oleh perusahaan, maka diharapkan ini nggak muncul jawaban seperti ini. Adaptabilitas, perusahaan ini merespon dengan baik setiap terdapat perubahan. Ternyata ada yang nggak setuju, ada yang netral. Netral itu dianggap mereka ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu tidak pasti. Sehingga kalau jawabannya netral, ini juga perlu mendapatkan perhatian untuk direkomendasikan. Nah, rekomendasinya apa ya? Caranya bagaimana supaya perusahaan itu merespon setiap ada perubahan. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh peneliti. Ya, jadi semuanya seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan data primer untuk melakukan penelitian, sehingga di akhir tesis kita nanti akan banyak menyarankan hal-hal yang sifatnya langsung spesifik, langsung kepada akar masalahnya, dan kalau itu dilakukan, maka diharapkan perusahaan yang kita teliti ini akan bisa lebih baik. Nah, makanya pada saat kita membuat analisis deskriptif, ada teman-teman yang kemudian di paling bawah belakang ini diberikan rata-rata. Ya, jangan. Kalau itu diberikan rata-rata, maka tidak akan muncul hal-hal yang sifatnya spesifik, ya, ceruk-ceruk yang seperti ini yang bisa dijadikan bahan untuk saran. Karena kalau rata-rata nanti munculnya paling cukup, atau kalau baik ya baik semua. Ya, kalau baik semua kita nggak bisa mengambil mana yang bisa kita sarankan. Jadi nanti kalau membuat, jangan diberi rata-rata paling belakang ini, sehingga kita bisa melihat hal-hal mana yang tidak disepakati oleh pegawai, oleh karyawan. Nah, itulah yang dinyatakan bahwa harusnya itu baik, tapi ternyata tidak semua karyawan merasa itu baik. Yang dinyatakan dengan sangat tidak setuju dan tidak setuju maupun netral. Jadi pada saat kita membuat saran, itu sebetulnya sudah terkait pada saat kita membuat pembahasan. Karena pembahasan itu juga akan menggunakan analisis deskriptif untuk mendukung hasil dari uji hipotesis. Contoh ini tadi kebetulan menggunakan konsentrasi sumber daya manusia. Tentunya juga berlaku cara yang sama untuk semua penelitian yang menggunakan data primer atau menggunakan variabel laten yang diukur melalui indikator-indikatornya. Selanjutnya, bagaimana kita membuat saran apabila data penelitian yang kita gunakan adalah data sekunder. Pada data sekunder itu kan kita juga di analisis deskriptifnya itu kita buatkan grafik-grafik untuk setiap variabel. Bapak Ibu kalau membaca ada penelitian yang menggunakan distribusi frekuensi. Menggunakan distribusi frekuensi seperti terlihat pada tabel ini. Itu sebetulnya untuk di sini nggak bisa dipakai, untuk penjelasan nggak bisa dipakai. Karena tidak mempunyai arti apa-apa untuk penjelasan. Misalkan rata-ratanya sekian, ya kalau rata-rata sekian terus apa? Nggak bisa dijelaskan. Nah, oleh sebab itu pada pembuatan analisis deskriptif untuk data sekunder, saya sarankan pakai grafik. Silakan yang lebih tepat mana, mau grafik batang atau mau grafik line atau garis seperti ini. Nah, ini ada contoh ya. Contoh ini grafiknya size itu ukuran perusahaan, kemudian NPM net profit margin menggunakan grafik garis. Dengan grafik ini akhirnya kita juga bisa membuat saran. Sebagai contoh misalkan, grafiknya seperti ini. Nah, grafik ini pada saat turun, ya, di tahun 2016 di sini turun. Kemudian ini naik, kemudian turun lagi. Nah, pada saat yang turun-turun ini, Bapak Ibu bisa melihat datanya 2016 itu ada apa atau kok turun. 2019 itu ada apa kok turun. Nah, inilah sumber dari saran yang perlu kita berikan pada
tempat yang kita teliti. Misalkan di sini ukuran perusahaan ini turun, kenapa? Ternyata setelah dilihat turunnya itu disebabkan karena perusahaan rugi. Perusahaan rugi sehingga aktifannya perusahaan turun. Nah, Bapak Ibu bisa melihat lagi rugi kenapa? Oh, ternyata penjualannya yang turun atau mungkin biayanya terlalu tinggi. Kalau biayanya terlalu tinggi, ya maka saran yang harus kita lakukan adalah bahwa perusahaan harus hati-hati dalam menggunakan biaya, misalkan seperti itu. Jadi yang turun-turun ini kita cari lagi. Beda dengan data primer yang langsung bisa kita lakukan identifikasinya untuk memberikan saran. Tapi kalau di sini tidak bisa sekali. Setelah kita lihat, kita dalami lagi, ada apa ya ini ya kok turun. Kemudian naik lagi, terus turun lagi. Kenapa ya ini turun? Nah, ini dijadikan bahan untuk membuat rekomendasi, membuat saran. Nah, itu size. Kemudian di bawah ini ada juga ya net profit margin. Ini juga demikian, ini naik, di sini turun, naik lagi di sini turun. Nah, dicari mengapa? Apa terkait dengan masalah pembiayaan, biayanya terlalu tinggi, atau mungkin ada yang lain yang bisa kita angkat sebagai bagian dari saran. Nah, seperti itu. Nanti ada lagi variabel yang lain juga kita lihat dan kita dalami lagi kenapa ini kok. Dari laporan akan terlihat itu, dari laporan keuangan yang kita teliti, karena biasa data sekunder kan data untuk keuangan. Nanti akan muncul. Begitu tadi langkah-langkah untuk membuat saran atau rekomendasi dari penelitian yang kita lakukan, sehingga diharapkan memberikan solusi bagi perusahaan, bagi instansi maupun produk yang kita teliti. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.